Firman-Nya Tuhan, kiranya pengurapan Roh-Mu juga turun atas kami, supaya kami dapat menangkap firman Tuhan dengan baik. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera, salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita sekaliannya. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kiranya segala pujian, pengagungan, dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja, mempelai via sorga yang sungguh mengasihi kita, yang oleh karena kasih rahmat kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini di zaman kemurahan yang Tuhan masih berikan bagi kita, kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kita, supaya kita boleh mempergunakan, memakai waktu-waktu yang ada. Kita bersyukur kalau kita hidup di zaman kemurahan ini, saudaraku, supaya kiranya kita beroleh keselamatan sebagaimana yang Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah persiapkan. Namun tentu itu pun kalau kita mau mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri, ataupun kemurahan-kemurahan yang Tuhan beri. Sebab kalau sudah lewat atau sudah berlalu ya masa ataupun zaman kemurahan ini, sangat sulit sekali bagi manusia untuk bertobat. Ya, sangat sulit sekali bagi manusia untuk kembali berbalik kepada Allah. Ya, kita sudah melihat dari ya firman Tuhan dari kitab Wahyu yang menjadi materi ya pembelajaran bagi kita, saudaraku, ketika penghukuman Tuhan, ya penghukuman demi penghukuman yang dinubuatkan, baik melalui penghukuman lewat pembukaan meterai maupun juga peniupan sangkakala sampai kepada penumpahan cawan murka Allah. Kita melihat, saudaraku, ketika itu masa kemurahan itu sudah berakhir. Ya, apalagi ketika cawan murka itu ditumpahkan, itu tidak lagi di zaman kemurahan. Dan kita melihat ketika manusia itu dihukum, manusia bukan justru bertobat dan mencari Tuhan, tetapi sebaliknya manusia itu tidak mau bertobat. Ya, justru manusia itu menghujat Allah, hidup dalam penyembahan berhala. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan, kalau sudah berlalu zaman kemurahan, sekalipun manusia itu dihukum dengan hukuman-hukuman Allah, sangat sulit sekali bagi manusia untuk berbalik kepada Tuhan. Maka kita sangat bersyukur kita berada di zaman kemurahan ini. Ya, tetapi zaman kemurahan ini juga harus kita pakai, kita pergunakan sebaik mungkin, saudaraku, untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan, mempersiapkan hidup kita untuk siap menyambut Dia yang akan datang kembali. Ya, kitab Wahyu ini sudah kita pelajari sampai kepada pasal yang ke-16. Dalam Wahyu pasal yang ke-16 itu adalah 7 malapetaka yang terakhir, yaitu cawan murka. Ya, saya sudah terangkan bagaimana cawan murka yang pertama ditumpahkan mengakibatkan bisul yang jahat dan berbahaya. Ya, cawan murka yang kedua ditumpahkan ke laut, cawan murka yang ketiga ditumpahkan ke sumber-sumber air dan sungai. Ya, cawan murka yang keempat ke matahari dan seterusnya, sampai pada minggu yang lalu kita melihat cawan murka yang keenam ditumpahkan. Ya, sehingga terjadi satu peperangan yang sangat dahsyat, ya, di mana terbukalah jalan ya bagi orang-orang yang datang dari wilayah timur, ya, lalu mereka mengumpulkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengadakan peperangan, perlawanan langsung terhadap Allah yang Maha Tinggi. Ya, saya tidak kembali ke sana, tetapi kita akan melihat kelanjutannya, yaitu malapetaka yang terakhir. Ya, dari yang terakhir ini, yaitu cawan murka yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-16 dari ayat 17 sampai kepada ayat 21, ini yang akan kita perhatikan pada malam ini.
yaitu cawan murka yang ketujuh ditumpahkan. Ya, saya minta dibacakan terlebih dahulu dari ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Terus. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, ya, sudah terlaksana. Terus. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi burung. Ya. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Iya, terus. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Iya, lanjutkan. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Iya, terus. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Ya, terus. Dan semua pulau hilang lenyap. Ya. Dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ayat yang ke-21. Dan hujan es besar seberat 100 pon ya, jatuh dari langit menimpa manusia. Ya. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Ya. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Iya, puji Tuhan. Ya, saudara perhatikan ayat 21 itu, saya kutip sebentar. Ya, saudaraku, ada kalimat yang perlu kita perhatikan di situ, dan dikatakan begini. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Menimpa siapa? Manusia. Perhatikan kelanjutannya, masih koma. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Ya, manusia menghujat Allah. Nah, ini yang saya katakan, saudaraku, kalau sudah lewat masa kemurahan, sekalipun manusia itu dihukum dengan malapetaka, sangat sulit bagi manusia itu untuk bertobat, kembali berbalik kepada Allah. Justru sebaliknya itu, manusia itu justru menghujat Allah. Ya, karena sakitnya malapetaka yang dialami oleh manusia. Nah, kita sangat bersyukur kita ada di masa kemurahan ini. Ya, ketika kita berdosa, ketika kita jatuh dalam dosa dan mengalami akibat daripada dosa itu, kita masih ada firman yang mengingatkan kita. Masih ada Roh Kudus yang menginsapkan, menyadarkan manusia berdosa. Ya, menyatakan kebenaran, mengingatkan adanya penghakiman yang akan datang. Ya, kiranya itu membuat kita sadar dan kembali kepada jalan yang benar, kembali membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan supaya kita tetap dalam rencana Tuhan. Amin. Amin. Ya, tetapi lewat masa kemurahan ini manusia sangat sulit bertobat. Ya. Saya sudah terangkan penghukuman Tuhan yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu, 7 dalam bentuk pembukaan meterai, 7 dalam bentuk peniupan sangkakala. Ini saudaraku, peningkatan hukuman itu. Ya, dari pembukaan meterai kepada peniupan sangkakala itu ada peningkatan beratnya hukuman. Ya, dari peniupan sangkakala kepada penghukuman berikutnya, yaitu 7 dalam bentuk cawan murka. Nah, itu lebih ngeri lagi. Ya, hukumannya lebih berat lagi. Iya. Jadi kalau kita memperhatikan dari apa yang sudah kita ikuti dalam kitab Wahyu sebelumnya, saudaraku, pada pasal sebelumnya, ya, 7 dalam bentuk cawan murka adalah penghukuman yang terakhir. Tetapi dikatakan penghukuman yang terakhir bukan berarti setelah itu tidak ada lagi penghukuman, bukan demikian. Ya, jangan salah kita dalam memahami. Ya, baik pembukaan meterai, peniupan sangkakala dan cawan murka, ini penghukumannya adalah menghukum daging. Apa? Daging. Ya, kenapa? Karena manusia hidup dalam hawa nafsu daging, mengikuti hawa nafsu daging ataupun keinginan daging, tidak mematikan keinginan dagingnya. Maka daging manusia itu dihukum, disiksa sampai mati.
Ya, jadi walaupun dikatakan cawan murka itu adalah penghukuman terakhir, bukan berarti setelah cawan murka manusia tidak dihukum lagi, bukan demikian. Ya, masih ada penghukuman, namanya penghukuman kekal, yaitu neraka. Ya, kalau penghukuman kekal neraka, yang dihukum itu apa? Mulai dari roh, jiwa, dan tubuhnya. Karena manusia yang berdosa itu nanti akan dibangkitkan kembali pada kebangkitan yang kedua. Ya, lalu mereka dihakimi, setelah itu nanti dilemparkan ke dalam perapian kekal neraka. Tetapi 7 dalam bentuk pembukaan meterai, 7 dalam bentuk peniupan sangkakala, dan 7 dalam bentuk cawan murka itu menghukum daging. Ya, karena daging manusia itu berdosa, daging manusia itu dipuaskan, daging manusia itu disenangkan. Daging manusia itu hidup, tidak dimatikan. Ya, sehingga daging itu harus dihukum sampai mati. Ya, setelah mati nanti akan dibangkitkan kembali. Dan begitu Wahyu pasal yang ke-20 dari ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Ya, penghakiman yang terakhir. Ya, coba Wahyu pasal yang ke-20 dari ayat 11 sampai kepada ayat 15. Demikian. Ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Ya. Dan dia yang duduk di atasnya. Terus. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Lenyaplah dan bumi. lagi tempatnya. Ya. Lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya, bumi dan langit itu terus. Dan aku melihat orang-orang mati, orang-orang mati, dan kecil, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, berdiri di depan tahta Allah untuk dihakimi terus. Lalu dibuka semua kitab, ya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, terus, yaitu kitab kehidupan. Terus dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan perhatikan, mereka. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka terus. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dan berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi nanti masih dibangkitkan. Ya, dalam bentuk tubuh, jiwa, dan rohnya. Ya, sama seperti orang-orang benar. Kalau orang-orang benar yang mati di dalam Tuhan nanti akan dibangkitkan dengan tubuh, jiwa, dan roh, lalu diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan, lalu masuk dalam kekekalan surga mulia. Itulah kebangkitan pertama. Setelah itu nanti kebangkitan kedua, orang-orang yang mati di luar Tuhan, yang mati di dalam dosa, orang-orang yang mati karena masuk dalam kerajaan maut, ya, kerajaan kegelapan, ini juga nanti akan dibangkitkan dalam kebangkitan kedua dengan tubuh, jiwa, dan rohnya, lalu dihakimi. Setelah dihakimi baru dilempar ke dalam lautan api neraka. Coba terus. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut. Perhatikan. Dan kerajaan maut. Dan maut dan kerajaan maut. Ya, berarti orang-orang yang berada dalam dosa. Ya toh? Dalam kekuasaan dosa, orang-orang yang tidak mau bertobat sampai kepada batas akhir hidupnya. Ya, orang-orang yang tetap berada dalam kerajaan kegelapan itu terus menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya, terus. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Sampai kepada ayat 14, bahkan sampai kepada ayat 15. Mereka yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Coba terus dulu, lanjutkan. 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Ya. Itulah kematian yang kedua. Kematian kedua, api. Lautan api. Iya. Itulah kematian kedua, lautan api. Kematian pertama mana? Mereka mati dalam dosa. Mereka mati dalam penghukuman. Ya. Mereka mati dalam kuasa maut. Setelah itu dibangkitkan lagi dengan tubuh, ya, jiwa, dan rohnya. Setelah itu dihakimi, baru dilempar ke dalam lautan api.
Demikian juga dengan orang-orang yang tidak tertulis namanya. Terus 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, Terus ia dilemparkan ke dalam lautan api. ia itu. dilemparkan ke dalam lautan api. Ini penghukuman kekal. Apa yang dihukum di sini? Roh, jiwa, dan tubuhnya. Ya. Tetapi ingat, ya, 7 penghukuman Allah dalam bentuk pembukaan meterai, 7 dalam bentuk peniupan sangkakala, 7 dalam bentuk cawan murka. Yang dihukum itu baru tubuh, daging. Iya, daging. Siksaan di bumi ini. Kenapa, saudaraku? Karena manusia mengikuti keinginan dagingnya. Hawa nafsu dagingnya. Tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan daging. Ya, maka dihukum dengan penghukuman-penghukuman ini. Nah, kita kembali kepada Wahyu pasal yang ke-16 tadi. Saya akan kutip satu persatu ya, mulai dari ayat 17. Ya, kembali kepada ayat 17 dikatakan begini, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengarlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Sudah apa? Terlaksana. Sudah apa? Sudah terlaksana. Kalau dalam terjemahan, baik terjemahan bahasa sehari-hari, terjemahan firman Allah yang hidup, terjemahan sederhana Indonesia berkata begini, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Penghukuman itu sudah selesai. Ya, jadi cawan murka yang ketujuh ini penghukuman yang terakhir. Untuk menghukum daging, tubuh. Ya, dikatakan sudah terlaksana, atau dalam terjemahan bahasa sehari-hari atau terjemahan firman Allah yang hidup, sudah selesai. Perhatikan, saudaraku. Kata sudah selesai ini ya, juga pernah diserukan oleh Yesus dari atas kayu salib. Sebelum dia menyerahkan nyawanya. Lalu mati. Ya, Yesus berseru dari atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Injil Yohanes mencatat bahwasanya setelah dia berkata demikian, lalu dia menyerahkan nyawanya. Lalu mati. Ya, hal yang sama pernah diungkapkan oleh Yesus. Saya kutip sebentar. Dalam Injil Yohanes pasal 19 itu, ayatnya yang ke-30, ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Terus berkatalah ia, ya, sudah selesai. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Apa perbedaannya di sini? Ya, kalau Yesus berkata dari atas kayu salib, sudah selesai. Sementara tadi dalam Wahyu 16 ayat 17, dari dalam bait suci yang di sorga itu diserukan, sudah selesai atau sudah terlaksana. Ungkapan Yesus ini menyatakan sudah selesai, ya, yaitu misi atau pekerjaan Yesus dalam menyediakan keselamatan bagi manusia. Ya, sudah selesai. Ya, dia datang tidak hanya menyembuhkan yang sakit, dia datang tidak hanya membangkitkan yang mati. Dia datang tidak hanya untuk mentahirkan kusta. Dia datang tidak hanya mengadakan mujizat. Dia datang tidak hanya menggandakan, ya saudaraku, roti dan lain sebagainya. Tetapi kedatangannya yang paling utama adalah menyediakan keselamatan bagi manusia. Yaitu melalui dirinya sendiri. Melalui dirinya, tubuhnya, pengorbanannya.
Maka dalam ayat sebelumnya dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia akan beroleh hidup. Siapa yang menerimaku, dia akan beroleh hidup. Ya. Lalu keselamatan itu dikerjakan, disediakannya melalui dirinya sendiri. Ya. Setelah selesai dikerjakan keselamatan itu, sudah tersedia. Maka dari atas kayu salib dia berkata, dia berseru, sudah selesai, sudah terlaksana, sudah tersedia. Sementara dalam Wahyu 16 tadi dikatakan, suara yang dari dalam bait suci itu berseru, sudah selesai atau sudah terlaksana. Apa bedanya? Bedanya, orang-orang yang tidak menerima keselamatan yang sudah disediakan oleh Yesus akan masuk dalam penghukuman. Penghukuman melalui pembukaan meterai, penghukuman melalui peniupan sangkakala, sampai kepada penghukuman melalui penumpahan cawan murka. Ya, setelah penghukuman yang terakhir, cawan murka yang ketujuh ditumpahkan, maka terdengarlah suara dari dalam bait suci itu berkata, sudah terlaksana, sudah selesai. Ya, penghukuman bagi orang-orang yang menolak sudah dilaksanakan. Jadi sama-sama selesai. Ya, keselamatan sudah selesai dikerjakan, disediakan oleh Yesus. Bagi orang yang menolaknya, penghukuman juga sudah tersedia dan akan ditumpahkan sampai kepada penghukuman yang terakhir, cawan murka. Injil Yohanes pasal yang ketiga mencatat seperti ini. Ya, siapa yang menerima dia akan beroleh hidup. Tetapi siapa yang menolak dia akan masuk dalam murka Allah. Dan murka itu tetap ada padanya. Coba ayat 36 ya. Demikian, Ya. barang siapa percaya kepada anak, Barang siapa percaya kepada anak, atau naik dulu ke ayat 35. Bapa mengasihi anak, Bapa mengasihi anak, terus dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. sudah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kepada Yesus. Di dalam Yesuslah ada hidup. Di dalam Yesuslah ada keselamatan, di dalam Yesuslah ada berkat. Yesus juga akan datang menghakimi. Ya, jadi Bapa sudah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, kepada anak, kepada Yesus. Ya, Sang Putra. Maka dilanjutkan ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, terus, ia beroleh hidup yang kekal. amin. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, Ya, ia tidak akan melihat hidup, ya, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. ya. Jadi sangat jelas ayat 36 ini, barang siapa percaya kepada anak, kepada putra, ataupun kepada Yesus yang adalah hidup, ia beroleh hidup yang kekal. Amin. 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 Jelas ya? Ya. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak itu, kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup. Ya. Melainkan apa? Murka Allah tetap ada di atasnya. Kalau Yohanes 1 ayat yang ke-12 mencatat, ya, siapa yang menerima dia akan diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Ya, supaya sebagai anak-anak Allah menjadi ahli waris, pemilik janji, ya, pemilik hidup, pemilik segala berkat surgawi. Barang siapa yang menerimanya. Ya. Bahkan Rasul Yohanes juga menulis dalam suratnya yang pertama, dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, dari ayatnya yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-12. Mari saya kutip sebentar. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ya.
Dan inilah kesaksian itu, Ya, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, terus dan hidup itu ada di dalam Anaknya. apa yang dikaruniakan Allah? Hidup kekal. Hidup kekal, keselamatan, dan hidup kekal itu ada di dalam Anaknya, ya, putranya, yaitu Yesus Kristus. Terus 12, Barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki atau menerima Dia, ya, barang siapa percaya kepada anak itu, barang siapa menerima Yesus, terus ia memiliki hidup. ia memiliki hidup. Terus Barang siapa tidak memiliki anak, tetapi siapa yang tidak memilikinya, siapa yang menolaknya, terus ia tidak memiliki hidup. ia tidak beroleh hidup. Tetapi sebaliknya Yohanes 3 ayat yang ke-36 tadi mencatat apa yang akan dia peroleh? Murka Allah tetap ada atasnya. Iya. Jadi kalau Yesus berkata dari atas kayu salib, sudah selesai. Apa yang selesai? Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini, yaitu menyediakan keselamatan, hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang menolak Dia, Tuhan juga mempersiapkan hukuman yang kekal. Mulai daripada penghukuman terhadap daging ini, melalui pembukaan meterai. Ya, penghukuman yang lebih berat lagi, yaitu peniupan sangkakala. Toh juga manusia tidak bertobat. Ya, tidak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada kebenaran. Tuhan akan tumpahkan cawan murka sebagai penghukuman yang terakhir terhadap tubuh, terhadap daging manusia. Tetapi setelah itu bukan berarti selesai. Manusia itu mati dalam dosa. Manusia itu mati dalam kesengsaraan karena penghukuman. Nanti akan kembali dibangkitkan untuk dihakimi, lalu dilemparkan ke dalam lautan api. Iya, jadi dari rentetan hukuman sampai kepada hukuman yang kekal. Bagi manusia yang tidak bertobat. Maka di awal saya sampaikan tadi, kita bersyukur ada di zaman kemurahan. Kalau kita mau menghargai kemurahan-kemurahan yang Tuhan beri, jangan justru di zaman kemurahan ini, ya saudaraku, kita memuaskan keinginan daging, hawa nafsu daging. Ya. Penghukuman-penghukuman yang semakin berat. Kondisi keadaan yang semakin sulit, yang semakin berat. Sebenarnya ini mengingatkan kita, menginsapkan kita, menyadarkan kita supaya kita kembali. Oleh sebab itu, kalau kita kembali kepada Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal 16, tadi kita sudah membaca dalam ayatnya yang ke-17. Ya, setelah ditumpahkan ke angkasa cawan murka itu, maka dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya sudah terlaksana atau sudah selesai. Lalu ayatnya yang ke-18, perhatikan. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ketika cawan murka yang ke-7 ditumpahkan, sama seperti ketika peniupan sangkakala yang ke-7, dan juga sama seperti ketika pembukaan meterai yang ke-7. Meterai yang ke-7, peniupan sangkakala yang ke-7, dan cawan murka yang ke-7. Tandanya apa? Yang pertama, bunyi guru. Yang kedua, kilat atau halilintar. Yang ketiga, gempa bumi. Ketika meterai yang ke-7 dibuka,
terjadi gempa bumi. Ketika sangkakala yang ketujuh ditiup, oh gempa bumi yang dahsyat. Cawan murka yang ketujuh ditumpahkan, oh ini gempa bumi seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia ada. Oh berarti ini gempa bumi yang paling dahsyat. Ini sudah di atas Megatron. Ya, karena sampai terbelahlah kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-5 itu adalah penghukuman pembukaan meterai yang ke-7. Kalau kita melihat perikopnya, ya toh, mari coba kita perhatikan dulu sebentar. Ya. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai ayat 5 perikopnya. Meterai yang ke-7. Iya, meterai yang ke-7. Saya kutip langsung kepada ayat 5 saja. Ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, Ya. mengisinya dengan api dari mesbah, Terus dan melemparkannya ke bumi. melemparkannya ke bumi terus. Maka meledaklah bunyi guru, Iya. disertai halilintar dan gempa bumi. Jadi ketika meterai yang ke-7 ini dibuka, ya, dikatakan malaikat itu mengambil pedupaan dan mengisinya dengan api dari mesbah, lalu dilemparkan ke bumi sebagai bentuk penghukuman. Maka apa yang terjadi? Ya, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar ataupun kilat, saudaraku, dan gempa bumi. Ya, gempa bumi di sini masih gempa bumi biasa. Karena penghukuman ini juga masih penghukuman ringan. Ya. Tetapi ketika manusia tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada jalan yang benar, ya, manusia tetap mengikuti keinginan dagingnya, hawa nafsunya, hidup dalam kesenangan. Maka Tuhan tingkatkan penghukuman itu melalui peniupan sangkakala. Maka kalau kita lihat kelanjutannya, ketika sangkakala yang ke-7 ditiup, sangkakala yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini kan sudah kita pelajari. Sampai kepada sangkakala yang ke-7. Sangkakala yang ke-7 ketika ini ditiup dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai kepada ayat 19. Perikopnya. Sangkakala yang ke-7, Ya. nyanyian puji-pujian para tua-tua. Nah, ketika sangkakala yang ke-7 ini ditiup, apa yang terjadi? Ya. Saya kutip ayat 19 saja langsung lompat. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, Terus. dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Terus. Dan terjadilah Kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Iya. Dan gempa bumi serta hujan es yang lebat. Nah, ini sudah mulai bercampur dengan hujan es. Iya. Deru guru, kilat, gempa bumi, dan juga bercampur dengan hujan es. Ya, jadi ini hukuman makin meningkat, makin berat. Ya. Kenapa? Karena manusia tidak bertobat, tetap dalam kehidupan ya, dosa dan kepuasan-kepuasan daging. Mencari dan memuaskan kesenangan-kesenangan daging. Karena manusia tidak bertobat. Maka Tuhan hukum dengan penghukuman terakhir. Cawan murka. Cawan murka yang pertama ditumpahkan, terjadi bisul yang jahat dan berbahaya. Cawan murka yang kedua, cawan murka yang ketiga, keempat, 5, 6, dan yang terakhir, cawan murka yang ke-7. Ketika cawan murka yang ke-7 ditumpahkan,
Ya. Tadi Wahyu 16 dalam ayatnya yang ke-18 mencatat terjadilah bunyi guru, kilat, gempa bumi dan gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia ini ada. Pernahkah saudara mendengarkan gempa bumi yang sangat kuat di zaman kita ini? Ya, mungkin kita sudah sering mendengar, melihat melalui berita-berita. Tetapi itu belum ada apa-apanya. Ya, saya pernah menyampaikan gempa bumi yang terdahsyat yang pernah terjadi sejak dunia ini ada adalah pada zaman Kejadian pasal 10. Ya, dalam Kejadian pasal yang ke-10. Ya, itu gempa bumi yang sangat dahsyat. Ya, sampai terbentuklah pulau-pulau yang akhirnya menjadi bangsa-bangsa, kediaman bangsa-bangsa. Ya, coba ada pada Kejadian pasal 10. Kejadian 10 ayat 25. Ya. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Terus nama yang seorang ialah Peleg. Ya. Sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Ya, terus Yoktan memperanakan Almodad, Salef, Hajar, Mawed, dan Yerah, Hadoram, Uzul, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Seba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Separ, yaitu pegunungan di sebelah timur. Kejadian 10 ayat 25. Ya, coba mundur dulu. Sekali lagi ayat 25. Ya. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Terus nama yang seorang ialah Peleg. Ya. Sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dalam zamannya bumi terbagi. Ya. Kenapa bumi terbagi? Ini karena terjadi gempa. Kalau kita melihat dalam terjemahan lain, ya saudaraku, bahkan juga dalam sejarah, ya, menyatakan bahwasanya terjadi gempa yang dahsyat sehingga bumi terbagi. Ya, ini gempa bumi yang pernah terjadi dengan dahsyatnya. Ya. Akan tetapi kita melihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 tadi, ya, masih akan terjadi gempa bumi yang lebih dahsyat dari situ. Seperti yang belum pernah terjadi. Dan juga akan membelah kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah menjadi 3 bagian. Tetapi bukan hanya gempa bumi saja. Ya, kan masih berlanjut tadi ayatnya yang ke-19, ayat yang ke-20 sampai kepada ayat 21. Ya, dikatakan dalam ayatnya yang ke-20 sampai pulau-pulau pun hilang. Ya. Sampai pulau-pulau pun hilang. Ya. Jadi kalau ada pendeta yang pernah khotbah ya bahwasanya ya nanti pulau-pulau ini akan hilang. Ya, betul. Tetapi kapan itu? Itu ketika cawan murka yang ke-7 ditumpahkan. Ya, kalaupun di zaman kita ini ada 1-2 pulau yang hilang, tenggelam karena pergeseran, ya saudaraku, ya seperti pergeseran tanah, boleh-boleh saja. Tetapi nanti puncaknya, ketika cawan murka yang ke-7 itu ditumpahkan, ya pulau-pulau hilang lenyap. Ya. Tidak berhenti sampai di situ. Ya, bunyi guru, kilat, gempa bumi yang dahsyat sampai membelah kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, pulau-pulau pun tenggelam. Masih berlanjut. Ayat 21 dikatakan bahwasanya
Dan hujan es besar Ya. seberat 100 pon Ya. jatuh dari langit menimpa manusia. Ya, hujan es. Seperti peniupan sangkakala yang ketujuh. Kalau peniupan sangkakala yang ketujuh dikatakan bunyi guru, kilat, dan juga gempa bumi bercampur dengan hujan es. Ya, tetapi ketika cawan murka yang ketujuh ditumpahkan, bukan hanya sekedar hujan es, tetapi hujan es yang seberat 100 pon. Ya, 1 pon itu sama dengan setengah kilo. Kalau 100 pon berarti lebih kurang 50 kilo. Ya, saudara bayangkan itu yang akan menimpa, itu yang akan terjadi. Ya. Jadi baik ketika pembukaan meterai yang ketujuh, baik ketika peniupan sangkakala yang ketujuh, maupun juga cawan murka yang ketujuh ditumpahkan, 3 tanda ini. Tetapi ada peningkatan hukuman itu. Baik bunyi guru, baik kilat, maupun gempa bumi. Ya. Tapi bukan hanya sekedar gempa bumi. Ya. Ketika manusia tidak mau bertobat, ada peningkatan. Gempa bumi bercampur hujan es. Ya, yang terakhir gempa bumi bercampur hujan es yang dahsyat. 100 pon. Ya, ini lebih kurang 50 kilo. Jadi Tuhan bagaikan melempari manusia dari atas itu dengan batu. Ya, bukan seperti batu batako, ya, atau batu granit, bukan. Ya, tapi batu es. Ya, batu es. Ya. Ketika Tuhan melempari manusia itu dengan batu es, ini kan mengingatkan kita dengan hukum Taurat. Di mana hukum Taurat itu ada dosa-dosa yang sangat fatal, yang harus dihukum dengan rajam batu, dilempar dengan batu. Ya, ada dosa-dosa yang sangat fatal. Kalau kita memperhatikan hukum Taurat, ya kan, hanya kalau di hukum Taurat, ya, yang Tuhan suruh untuk melempari dengan batu adalah umat Tuhan. Kalau ada di antara umat Tuhan yang berdosa dosa-dosa yang fatal, ya saudaraku, dosa-dosa tertentu, maka orang itu harus dirajam dengan batu. Ya, tetapi nanti, ya, bukan lagi manusia yang merajam dengan batu, tetapi Tuhan sendiri. Ya. Tuhan sendiri yang merajam dengan batu-batu es. Ya. Terhadap orang-orang yang hidup dalam dosa-dosa tertentu. Dosa-dosa yang sangat fatal. Ya. Beberapa dosa yang harus dirajam dengan batu. Salah satunya adalah dosa penyembahan berhala. Ya. Dosa kehidupan seseorang yang dirasuki oleh roh jahat. Oh, itu harus dirajam dengan batu. Ya. Maka dalam kitab Wahyu kalau kita melihat, ya, walaupun Tuhan menghukum manusia itu dengan berbagai penghukuman, baik pembukaan meterai, peniupan sangkakala, tetapi manusia tidak berhenti dari berhalanya. Ya. Justru makin terus memelihara berhalanya, berkembang dalam berhalanya. Ya. Maka nanti endingnya Tuhan akan menghukum manusia itu dengan rajam batu. Batu. Ya, kitab Imamat pasal yang ke-20 saya kutip. Dosa-dosa apa yang dirajam dengan batu? Salah satu itu adalah dosa penyembahan berhala. Imamat pasal yang ke-20, coba dari ayat yang kedua dulu. Boleh dari ayat pertama kalau enggak dibacakan. Kudusnya umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya. engkau harus berkata kepada orang Israel, Ya. setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok
pastilah ia dihukum Pasti mati, dihukum mati. yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Iya. Jadi baik dari kalangan umat maupun orang asing, setiap penyembahan berhala harus dihukum mati, yaitu rajam batu. Harus dilontari dengan batu sampai mati. Ya, baik dari kalangan umat itu, umat Israel maupun orang asing. Ya, Israel kan mewakili orang-orang percaya yang sudah Kristen, sedangkan orang asing ini mewakili orang-orang yang masih di luar Tuhan. Ya, jadi siapapun yang masih tetap mempertahankan berhala-berhalanya, masih menyembah berhala, masih percaya dengan berhala, hidup memberhalakan sesuatu di luar Tuhan, hukumannya rajam batu. Ya. Jadi kalau secara Taurat itu harus sampai mati dirajam. Sekarang ini saja mungkin orang kalau masih menyembah berhala, masih merasa aman, ya, karena mungkin berpikir, wah kita kan tidak hidup di zaman Taurat. Ya, hukum Taurat kan bukan untuk kita. Ya, kecuali ya bangsa Israel, orang Yahudi yang menerima Taurat, mereka menyembah berhala, ya oke, dirajam dengan batu. Ya, kita kan hidup di zaman kemurahan. Ya, tapi jangan salah. Ya, saudaraku, setiap berhala ada konsekuensinya. Apakah kita sudah di dalam Tuhan, orang Kristen, apakah di luar Tuhan, setiap penyembahan berhala itu hukumannya rajam batu. Ya. Sekarang boleh-boleh saja merasa aman, tapi nanti ketika cawan murka yang ketujuh ini ditumpahkan, sepertinya tidak akan ada yang luput. Jadi salah satu hukum rajam batu, dirajam dengan batu itu adalah orang-orang yang menyembah berhala, menyerahkan anak-anaknya kepada Molok ataupun berhala. Maka jangan serahkan anak-anakmu kepada berhala. Jangan biarkan anakmu menyembah berhala. Ya, jangan biarkan anak-anakmu mengidolakan ya yang lain selain daripada Tuhan. Mengidolakan kan sama dengan memberhalakan. Idol. Ya, memberhalakan, idolatry. Ya. Berhala itu idol. Dalam bahasa Inggrisnya, memberhalakan idolatry. Ya, saudara yang terkasih, memberhalakan sesuatu. Ya, baik benda. Ya. Itu penyembahan berhala. Konsekuensinya hukuman. Ayat 27, lompat dulu, langsung saja kepada ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, terus pastilah mereka dihukum pasti mati, dihukum mati. yakni mereka harus dilontari dengan batu, Ya. dan darah mereka tertimpa kepada mereka Ya, sendiri. harus dilempari dengan batu. Maka jangan sampai ada yang menjadi roh peramal atau dirasuk oleh roh, ya, sehingga bisa meramal, ya saudaraku, ya, nah, dirasuk oleh arwah atau rohnya orang-orang mati sehingga menjadi peramal. Ya, nah, ini sama dengan penyembahan berhala. Ya. Jadi jangan sampai ada orang yang dirasuk oleh roh, dimasuki oleh roh, ya roh-roh nenek moyang, roh-roh setan, sehingga menjadi peramal, menjadi dukun. Ya, sama dengan penyembahan berhala. Ya, jangan katakan roh opung kami yang masuk, sama dengan penyembahan berhala. Roh nenek moyang kami yang masuk, ya roh leluhur kami yang masuk. Ya, apalagi di kalangan orang Batak kan banyak seperti itu.
Ya, hasandaran katanya. Ya, hasandaran siapapun itu. Ya, opungnya, si Singa Maharaja, ya, atau siapa saja. Ya, sama dengan penyembahan berhala. Orang-orang seperti ini, hukumannya ya, harus dirajam dengan batu. Ya, hanya kita tidak hidup secara Taurat. Ya, saudaraku, hukum Taurat tidak diuntukkan kepada kita di luar Israel, tetapi hukumannya sama. Ya. Nanti Tuhan tumpahkan cawan murka yang ketujuh. Wah, ini lebih berat lagi. Ya, bukan batu kecil yang dilemparkan, bukan. Tetapi batu es seberat 100 sampai mati. Daging ini dihukum. Jadi ini hukuman yang pertama kepada orang penyembah berhala. Yang kedua, ya, kepada orang yang menghujat Allah. Menghujat nama Allah. Ya. Kadang-kala banyak orang yang menghujat nama Tuhan tanpa disadari ataupun mungkin menganggap sepele dengan hal-hal itu. Ya, apalagi orang kalau sudah merasa jaya, ya, sudah merasa kuat, sudah merasa hebat, ya, saudaraku, lihat banyak orang-orang yang merasa terkenal. Kadang-kala sama seperti baik bintang film, para penyanyi-penyanyi yang terkenal mengadakan konser-konser, kadang-kala dalam acaranya, saudaraku, tidak sedikit yang menghujat Allah. Ya, karena merasa sudah hebat, sudah top. Ya, tapi paling parahnya enggak top pun kadang-kala menghujat Allah, kan begitu. Ya. Jadi orang-orang yang menghujat Allah ini juga hukumannya rajam batu. Naik dulu kepada Imamat pasal 24. Imamat 24 dari ayat 10. Ayat 10. Demikian, Ya. pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Terus Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan menghujat mengutuk. nama Tuhan dengan mengutuk terus. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Ya. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri, Ya. dari suku Dan. Ya, ini jangan sampai menghujat Allah, apalagi dalam situasi bertengkar, berkelahi. Kadangkala ketika seseorang itu bertengkar, berkelahi, bisa hilang kontrol. Tidak bisa menguasai kalimatnya, kata-katanya. Tanpa disadarinya bisa menghujat Allah. Menghujat pelayanan. Menghujat kemuliaan Tuhan. Menghujat penggembalaan. Ya, yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Ya. Waspada, hati-hati. Ya. Ini penghujatan ini terjadi ketika perkelahian, pertengkaran. Ya, maka saya selalu seringkali berkata, kalau kita bertengkar dengan seseorang pun, baik suami istri, orang tua dengan anak, sesama teman, tetangga, kalaupun bertengkar, buat topiknya. Haleluya. Ya, oke, kita bertengkar, tapi kita buat topiknya. Ya, apa topiknya? Kalau pertengkarannya, saudaraku, di rumah tangga, suami istri, karena gara-gara makanan, ya topiknya makanan lah. Ya, supaya nanti pertengkaran tidak meluas. Ya, kadang-kala manusia kan bertengkar sampai nenek moyangnya, ya semua disebut. Ya memang samanya kau, bapakmu pun begitu, opungmu pun begitu. Apa hubungannya dengan makanan? Yang dipersoalkan menu. Ya, menu kita kok begini terus, pagi, siang, sore, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai ke Minggu itu aja terus. Nggak berubah. Ya, Senin benggol, Selasa benggol, ya, Rabu benggol, pagi benggol, ya, siang benggol, malam benggol, awak udah kayak benggol. Ya. Lalu tengkar gara-gara si benggol. Ya, tapi sampai kepada orang tua, sampai kepada nenek moyangnya,
sampai ke latar belakangnya, jangan. Maka kalau mau bertengkar, buat topiknya. Ya, kalau suami yang memulai pertengkaran langsung istri, stop dulu, kita buat topiknya dulu. Ya, istri langsung cegah. Ya, boleh kita tengkar, tetapi kita buat topiknya. Haleluya. Iya. Sebaliknya begitu, supaya nanti enggak menyebar kemana-mana. Saudara bayangkan ini dimulai daripada pertengkaran, perkelahian. Iya. Sampai Allah pun dikutuki. Kan begitu tadi kan? Coba kembali dulu, naik dulu. Ayat 10 sekali lagi. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki. Ya. Ibunya seorang Israel, dan ayahnya seorang Mesir. Ayahnya Mesir, ibunya orang Israel. Di perkemahan orang Israel. Ya. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Berkelahi. Ya. Dia ini campuran. Ya. Bapaknya Mesir, ibunya Israel. Iya. Berarti kan setengah umat Tuhan. Ya, setengah Kristen, setengah rohani. Ya, bertengkar dengan seorang Israel. Ya, Israel sejati. Ya, kira-kira begitu. Nangkap kan? Amin. Ya. Kita orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetapi bertengkar dengan orang yang kurang sungguh-sungguh. Pernah alami begitu? Enggak ya? Orang rohani semua. Enggak pernah tengkar. Baguslah. Ya, orang GBUCM. Baguslah. Haleluya. Haleluya. Tengkarnya di mana? Perkemahan. Di mana? Perkemahan. Berarti tempat tinggal, lingkungan. Pernah tengkar dengan lingkunganmu? Enggak pernah. Baguslah. Itu yang saya salut. GBUCM. Ya. Saudara bayangkan, ini pertengkaran. Tapi sampai ke Tuhan loh. Nama Tuhan dihujat. Iya. Ayat 11 tadi. Ayat 11. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Ya, terus. Nama ibunya ialah Selomit binti Bibri dari suku Dan. Ya. Lalu dibawa kepada Musa. Ini hukumannya apa? Iya. Hukumannya apa? Lalu menunggu keputusan dari Tuhan. Apa hukumannya? Terus. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Iya, terus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Terus. Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan. Terus. Dan semua orang yang mendengar. Terus. Haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Iya. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Iya, lontari dengan batu. Maka kalau kita baca selanjutnya, ya, itu dilaksanakan sampai mati. Ya. Sampai mati. Jadi hukum rajam batu itu, yang pertama tadi kepada penyembah berhala. Yang kedua kepada orang yang menghujat Allah. Ya. Menghujat Allah. Harus dirajam dengan batu. Ya, karena menghujat nama Tuhan. Ya, dan penghujatan ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Termasuk ketika terjadi pertengkaran, perkelahian satu dengan yang lain. Ya. Tetapi hukumannya dirajam dengan itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang dirajam dengan batu itu adalah orang yang melanggar hukum Sabat. Melanggar
hukum Sabat. Ya, hukum Sabat. Bicara tentang hukum Sabat, ini bicara tentang hukum ibadah. Ya, hukum ibadah. Bilangan pasal 15 ayat 32 sampai kepada ayat 35. Ya, itu kalau kita lihat perikopnya di situ adalah melanggar hukum Sabat. Nah, ini harus dirajam dengan batu. Berapa? Bilangan 15 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Orang yang melanggar peraturan Sabat. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Ya, didapati orang yang mengumpulkan kayu api di hari Sabat. Padahal di hari Sabat itu kan tidak boleh melakukan aktivitas pekerjaan. Ya, karena Sabat itu harus kudus. Ya, ingat dan kuduskanlah Sabat. Ya, sekali lagi Sabat bicara tentang hukum ibadah. Ya, hukum ibadah. Ya, kalau ini tidak dihargai, tidak dihormati. Ya, ini hukumannya rajam batu. Mungkin kepada ya kita, kalau kita tarik, kita kan tidak merayakan Sabat. Sabat kan untuk orang Yahudi. Ya, kalau Sabat kan Sabtu. Saudara yang terkasih, sekali lagi ini bicara tentang hukum ibadah. Ingat kitab Ibrani mengingatkan kita seperti ini. Janganlah engkau meninggalkan, menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu. Ya, itu kan Ibrani 10 ayat 25. Lalu ayat 26, kalau ada orang sengaja melakukan dosa itu, meninggalkan pertemuan ibadah, hukumannya penghakiman dan api yang dahsyat. Penghakiman dan api dahsyat. Ya, kita lanjutkan kepada ayat 27, 28, 29 sampai kepada ayat 30, nggak ada pengampunan. Ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya. Kenapa? Karena melanggar hukum Sabat. Melalaikan ibadah-ibadah. Tidak menghormati, tidak mengutamakan. Rajam batu. Kalau dalam Tauratnya. Ya. Jadi jangan berpikir, oh kita kan bukan di bawah Taurat lagi. Benar. Ya. Tetapi hukum Sabat itu bicara tentang hukum ibadah. Yang tidak boleh dilalaikan. Hukumannya sama. Orang yang melalaikan hukum Sabat, hukum ibadah, ini juga hukumannya ngeri. Ya. Kembali kepada kitab Bilangan tadi. Ayat selanjutnya 33. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu Terus menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Ya, terus. Orang itu dimasukkan dalam tahanan Ya. oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Ya, terus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya. orang itu pastilah dihukum mati. Pasti dihukum mati terus. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Ya, harus dilempari dengan batu. Ya. Jadi rajam batu. Baik untuk penyembah berhala. Kepada orang yang menghujat Allah. Kepada orang yang melalaikan hukum Sabat, hukum ibadah. Hukumannya sama. Ya. Maka kalau sekarang kita melalaikan hukum-hukum ibadah, saudaraku, hukum Sabat, kita masih ada firman yang mengingatkan, ada Roh Kudus yang menginsapkan kita bersyukur. Supaya kita nggak masuk kepada cawan murka yang ketujuh. Ya.
Tapi kalau toh kita juga tidak menghargai hukuman-hukuman, peringatan-peringatan Tuhan, nanti akan masuk ke sana. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, hukum rajam batu itu kepada anak-anak yang durhaka. Anak-anak Durhaka. Ya, maka anak-anak jangan ada yang durhaka kepada orang tuamu. Hormati orang tuamu. Anak-anak, hormati orang tuamu. Anak-anak, hormati orang tuamu. Ya. Yang walaupun kadangkala cara berpikir kita dengan cara berpikir orang tua berbeda. Keinginan kita dengan keinginan orang tua berbeda. Tetapi saya mau sampaikan, tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya hancur. Selalu orang tua mendambakan, menginginkan yang terbaik untuk anak. Kalaupun ada nasihat-nasihat larangan dari orang tua, anakku jangan begini, jangan begini, bukan berarti orang tuamu menginginkan kehancuran, kerusakanmu, tidak. Karena orang tuamu memikirkan yang terbaik untukmu. Ya. Maka jangan ada anak-anak yang durhaka. Anak-anak yang durhaka kalau hukum, ya, orang itu harus dirajam dengan batu. Ulangan 21 ayat 18. Ya. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, Degil dan membantah, membangkang terus, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, terus, dan walaupun mereka menghajar dia, terus, tidak juga ia mendengarkan mereka. tidak mau juga mendengarkan. Udah dihajar pun toh juga. Ya. Mungkin ayahnya atau bapaknya sudah ditinju anaknya. Oh juga melawan. Ibunya sudah jambak. Pernah ibu-ibu jambak anaknya? Tuh, ibu. Saudara pernah jambak anak saudara? Belum pernah? Tes dulu nanti. Ya, kalau mulai membangkang. Ya. Sudah diajar, sudah dinasihati, ditegur, toh juga membangkang. Dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Katanya terus, 19. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia, Terus, dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. ya, terus. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, Ya, anak kami ini degil dan membangkang. anak kami ini degil dan membangkang terus. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Iya, terus, Ia ya. seorang pelahap dan peminum. Ya, seorang pelahap dan peminum terus. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Terus, Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, ya, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. ngeri kan? Ya. Jadi orang tuanya sendiri yang membawa itu ke depan umum, ke hadapan umat, ke hadapan bangsa itu. Lalu dilempari, dirajam dengan batu di depan orang tuanya. Supaya di tengah-tengah bangsa itu jangan sampai dipelihara, dipertahankan, dikembangkan yang jahat. Ya, beda dengan sekarang ini. Kadangkala sekarang ini, ya justru banyak orang tua yang lebih hormat kepada anaknya ketimbang kepada Tuhan. Ini kan bukti. Orang tuanya ini lebih hormat kepada Tuhan ketimbang kepada anaknya. Tidak kompromi dengan kesalahan, dosa, pelanggaran anak-anaknya, kejahatan anak. Tapi lebih menghormati Tuhan, kekudusan Tuhan.
Tetapi demikian pun anak-anak belajar menghormati orang tua, belajar mentaati. Tadi saya sudah sampaikan, ya, walaupun mungkin cara berpikir kita berbeda, ya, keinginan kita berbeda, ya, tetapi orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anak. Haleluya. Iya. Ya, jadi jangan merasa senang, bangga kalau bisa melawan orang tua. Itu kebodohan. Tuhan tidak berkenan akan itu. Sampai nanti kepada penghukuman yang terakhir. Ya. Jadi yang keempat, Raja Batu. Ini kepada anak-anak pemberontak, anak-anak durhaka, degil, pembangkang, suka melawan. Harus dirajam dengan batu. Baru yang terakhir, yang kelima. Kepada siapa hukum rajam batu? Pezina. Pezina. Hukum kepada orang pezina itu rajam dengan batu. Kita naik satu pasal. Satu pasal. Ulangan pasal 22. Ulangan pasal 22. Coba dari ayatnya yang ke-20 kita lihat. Demikian, Ya. tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, Iya. maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, Terus. dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu Iya, terus. sehingga mati, Iya. sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Iya, terus. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ini orang yang bersundal. Ya, anak-anak gadis yang hidup dalam dosa perzinahan. Ya, sudah menajiskan dirinya sebelum menikah. Nah, ini dosa perzinahan. Ya, sekali lagi dosa perzinahan untuk anak-anak gadis yang menajiskan dirinya sebelum pernikahan. Hukumannya rajam batu. Ya, bukan hanya untuk anak gadis saja. Terus 22, Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, ya, terus. maka haruslah keduanya dibunuh mati. Terus. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu, Ya. dan perempuan itu juga, Ya. demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Ya, Israel. termasuk dengan dosa perselingkuhan. Ya, ini kan dosa-dosa kenajisan. Anak-anak gadis, ya, yang sudah ternoda sebelum pernikahannya, ini dosa kenajisan, perzinahan, dosa perselingkuhan, itu ayat 22. Terus 23-24, Apabila ada seorang gadis yang masih perawan, ya, dan yang sudah bertunangan, terus, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan ya, dia, terus, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota, ya, dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. terus, Gadis itu karena walaupun di kota, ya, ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu ya, karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, terus, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. ya, ini semua dosa-dosa perzinahan. Ya, dosa-dosa perzinahan yang dilakukan, ya, dengan keinginan. Ya, sudah, bukan karena diperkosa, bukan. Ya, kalau karena diperkosa dia kan berteriak. Tetapi tidak. Ya, ini karena keinginan, kemauan. Ya, baik anak-anak gadis maupun juga dosa-dosa perselingkuhan. Ini dosa perzinahan, hukumannya rajam batu. Ya. Maka kan kita melihat seorang yang kedapatan berbuat zina yang pernah dibawa kepada Yesus dalam Injil Yohanes. Ya, menurut hukum Musa ini harus dirajam dengan batu. Karena memang dosa perzinahan itu harus dirajam dengan batu. Yang walaupun mungkin di zaman sekarang ini dosa-dosa perzinahan itu begitu marak,
pergaulan bebas, begitu marah dan merasa aman, ya, tidak ada penghukuman. Tetapi nanti Tuhan sudah menetapkan, ya, Tuhan selalu punya waktu. Tuhan sudah menetapkan segala sesuatunya. Penghukuman sudah dipersiapkan dan itu akan ditumpahkan semua sampai selesai. Kalau keselamatan Tuhan sudah persiapkan dan sudah selesai, sudah tersedia, penghukuman pun demikian. Ya, maka satu persatu apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan itu digenapi. Kalau kita Yesaya mencatat apa yang dinubuatkan dahulu digenapi sekarang. Apa yang difirmankan sekarang, dinubuatkan sekarang, itu juga akan digenapi di hari-hari yang akan datang. Kitab Wahyu ini nubuatan. Ya, ada yang sudah digenapi, ada yang sedang dalam penggenapan, ada yang akan digenapi. Termasuk penghukuman ini. Ya. Pembukaan materai apakah sudah digenapi? Ada yang sudah digenapi, ada yang sedang penggenapan, dan ada yang akan digenapi. Saya kan sudah terangkan, baik soal kabar-kabar perang, soal ajaran-ajaran sesat, ya, kan sudah tergenapi, sedang digenapi, dan masih akan memuncak kepada penggenapan berikutnya. Kita perlu perhatikan dengan baik kebenaran-kebenaran firman Allah yang sudah digenapi maupun juga yang masih akan tergenapi. Ayat yang terakhir saya ikuti, kitab Yesaya pasal yang ke-42 dari ayat yang ke-9 saja. Yesaya 42 dari ayat 9. Demikian, ya, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Sudah menjadi kenyataan. Terus hal-hal yang baru hendak ku beritahukan, kata Tuhan. Apa yang hendak Tuhan beritakan? Apa yang hendak Tuhan beritahu kepada kita? Sudah banyak yang Tuhan beritahu melalui kitab Wahyu. Yang kudus bertambah kudus, yang jahat bertambah jahat, yang cemar bertambah cemar, yang benar semakin benar. Ini kan sudah dinubuatkan. Amin. Ya, sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus mengarah kepada puncaknya. Ya, ini sudah berlangsung. Ya, dosa dan akibat dosa ataupun hukumannya kan juga sudah berlangsung. Ya, demikian juga dengan kondisi gereja. Kondisi gereja kan juga sudah dinubuatkan. Bagaimana kondisi gereja? Wahyu pasalnya yang kedua sampai Wahyu pasalnya yang ketiga. Ya, apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Apa nasihat terhadap gereja-gereja yang melambangkan kondisi gereja pada zaman akhir? Standar yang mau dicapai Wahyu pasal 4 dengan Wahyu pasal 5. Ya. Wahyu pasal yang kedua harus diperlihatkanlah kondisi gereja yang harus sempurna supaya luput dari sasaran daripada ular naga tua yang merah padam itu. Lalu Wahyu pasal yang ke-19, gereja yang sudah berkemenangan akan masuk dalam suasana pesta kawin anak domba. Lalu dikenakan dengan pakaian yang putih bersih berkilau-kilauan, lenan halus. Kan sudah dinubuatkan. Dari mana kondisinya, bagaimana keadaannya, kemana arahnya, kan sudah cukup jelas. Apa yang mau dicapai oleh gereja sebenarnya sudah diberitahu. Dan konsekuensinya jika gereja tidak mencapai kemenangan, maka dikatakan tadi di sini, hal-hal yang baru hendak ku beritahukan sebelum hal-hal itu muncul. Ya, aku mengabarkannya kepadamu. Sebelum penghukuman ini muncul, Tuhan sudah beritahukan lebih dahulu supaya kita mempersiapkan diri dan luput dari semuanya. Tetapi sebaliknya, menjadi gereja yang diperlengkapi, dipersiapkan, gereja yang kudus dan yang sempurna untuk siap menyambut Dia yang akan datang. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersyukur kepada Dia. Haleluya.